Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Rabu 16 Oktober 2024. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Brigpol Intan Anansih, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Ditpolairut Polda Lampung berhasil mengungkap kasus penyelundupan benih lobster di Desa Bumi Kencana, Kecamatan Seputih Agung, Lampung Tengah. Satlantas Polres Purbalingga menggelar aksi simpatik sosialisasi tertib lalu lintas dalam rangka Operasi Zebra Candi 2024. Polres Metro Jakarta Pusat menggelar briefing dan tactical wall game mengamankan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di depan pos pengamanan gedung DPR MPR RI. Kita ke berita pertama, Ditpolairut Polda Lampung berhasil mengungkap kasus penyelundupan benih lobster atau yang lebih dikenal sebagai baby lobster pada Kamis 10 Oktober lalu di Desa Bumi Kencana, Kecamatan Seputih Agung, Lampung Tengah. Dari operasi ini sebanyak 149.400 ekor baby lobster berhasil diamankan dengan estimasi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai 37,3 miliar rupiah. Ditpolairut Polda Lampung Kombes Pol Bobi Paludin Tambunan mengungkapkan kasus ini bermula ketika pihak Ditpolairut menerima informasi mengenai peredaran baby lobster tanpa izin yang akan dibawa dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera. Kombes Pol Bobi menuturkan para pelaku menjalankan usaha ilegal ini dengan memindahkan baby lobster dari Pulau Jawa dan menyegarkannya di gudang di Lampung Tengah selama 1 hingga 2 hari. Dalam penggerbekan selain baby lobster, aparat juga menyita sejumlah alat yang digunakan untuk menjaga kelangsungan hidup lobster, seperti tabung oksigen, kulkas, blower, serta generator. Para tersangka dijerat dengan pasal tentang penangkapan ikan tanpa izin dan penyelundupan ikan yang merugikan sumber daya perikanan dengan hukuman maksimal 8 tahun penjara dan denda hingga 1,5 miliar rupiah. Terkait barang bukti baby lobster yang masih hidup, pihak Ditpolairut Polda Lampung beserta Dinas KKP setempat telah melepas kembali ke Pantai Kelapa Kunjir. Keberhasilan Ditpolairut Polda Lampung dalam mengungkap penyelundupan benih lobster atau baby lobster ini mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kepala Satwas PSDKP Pesawaran Emi Rimadani memuji langkah cepat yang diambil aparat untuk melindungi sumber daya laut Indonesia. Kami dari PSDKP RI mengucapkan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada tim Polda Lampung, terutama dari Polres Lampung untuk aktivitas pengagalan penyelundupan BPL yang terjadi di Provinsi Lampung. Ini bentuk sinergitas kita dengan KKP dan juga dengan aparat penegak hukum setempat untuk dalam hal pengelolaan BPL dalam pelaksanaan Permen KP 7/2024. Kami ucapkan terima kasih banyak, semoga sinergi tetap berjalan dengan baik. Terima kasih.
Kita beralih ke kasus narkoba. Pemirsa, seorang pemuda warga Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang, berinisial D berhasil ditangkap Satres Narkoba Polresta Magelang, Polda Jawa Tengah. Pemuda ini akhirnya ditangkap sebagai tersangka pengedar narkotika jenis ganja. Saat memimpin konferensi pers, Kapolresta Magelang Kombes Pol Mustafa menjelaskan pihaknya menerima informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran narkotika jenis ganja di wilayah Kecamatan Serumbung. Selanjutnya petugas Satres Narkoba melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap tersangka D sesuai alamat rumah, namun tersangka tidak ditemukan. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, akhirnya petugas berhasil mengamankan tersangka D di tempat kosnya di Semarang. Petugas berhasil mengamankan barang bukti paket ganja sebanyak 1 paket ganja dengan berat 2 kg dan 4 paket ganja dengan berat bruto 17,48 gram. Menurut Kapolresta, peran tersangka D adalah sebagai perantara jual beli ganja, di mana tersangka menjadi perantara penjualan ganja milik DY seberat 1 kg. Untuk paket ganja yang 2 kg ditemukan di kos sebelum berhasil dijual. Kini Satres Narkoba Polresta Magelang tengah mengejar tersangka DY. Akibat perbuatannya, tersangka D disangkakan pasal tentang narkotika dengan hukuman penjara paling sedikit 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Yang ketiga ada paket namanya paket segaris. Itu beratnya 100 gram. Jadi paketnya ada 3. Paket pahi, setengah garis, dan segaris. Kalau paket pahi itu 6 gram, kalau setengah garis 50 gram, kalau segaris 100 gram. Kemudian paket ganja itu diedarkan di berbagai macam kota. Yang pertama di Semarang, kemudian di Kabupaten Semarang, kemudian di Magelang, Sleman, dan sebagian di Yogyakarta. Sementara itu, Polda Kalimantan Tengah menggelar konferensi pers dan memusnahkan barang bukti narkotika yang bertempat di lobi Mapolda Kalteng pada Selasa 15 Oktober 2024. Kapolda Kalteng Irjen Pol Joko Purwanto didampingi Wakapolda Kalteng melaksanakan konferensi pers mengenai keberhasilan Polri dalam memberantas kasus tindak pidana narkoba di wilayah Lamandau, Kalimantan Tengah. Dalam konferensi pers tersebut, Kapolda Kalteng menyebutkan bahwa Polri berhasil mengamankan puluhan kilogram narkoba dari tersangka kurir yang bertugas membawa narkoba dari Pontianak menuju Banjarmasin. Tersangka berinisial W, 33 tahun, ditangkap ketika tim patroli gabungan sedang melakukan pengecekan kelengkapan surat-surat kendaraan di Jalan Lalu Lintas Kalimantan, kilometer 4, Desa Kujan. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 tentang narkotika, dengan ancaman pidana hukuman mati serta denda maksimal 10 miliar. Sebanyak 5 jenazah korban kebakaran di Jalan Kalianyar 4, Tambora, Jakarta Barat telah diidentifikasi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Selasa malam. Kelimanya teridentifikasi 2 orang perempuan dewasa dan 3 orang anak laki-laki. Telah kita lakukan pemeriksaan identitas. Kepala Rumah Sakit Polri Brigjen Pol Prima Heru mengungkapkan identifikasi 5 jenazah dilakukan tim Disaster Victim Identification atau DVI Pusdokes Polri berdasarkan pemeriksaan gigi dan catatan medis. Brigjen Heru menyebut pihaknya sempat menemui kendala dalam proses identifikasi lantaran wajah para korban sulit dikenali. Setelah proses identifikasi selesai, kelima jenazah langsung diserahkan RS Polri kepada keluarga. Brigjen Heru memimpin langsung prosesi penyerahan jenazah kepada keluarga korban. Prosesi tersebut diwarnai isak tangis keluarga. Selanjutnya oleh keluarga korban akan dimakamkan di TPU Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Sebelumnya puluhan rumah di Jalan Kalianyar 4, Tambora, Jakarta Barat terbakar pada Selasa 15 Oktober dini hari. Akibat kebakaran ini, seorang ibu dan 2 anak laki-lakinya serta seorang nenek dan cucunya meninggal dunia. Korban nomor 1
dengan postmortem nomor 003 cocok dengan antemortem 01 yang teridentifikasi sebagai Arianti berdasarkan hasil pemeriksaan gigi dan medis. Korban nomor 2 dengan postmortem nomor 006 cocok dengan antemortem 05 teridentifikasi sebagai Yoga Prastio berdasarkan pemeriksaan gigi dan medis. 3. Korban nomor 3 dengan postmortem nomor 0037 cocok dengan antemortem 03 teridentifikasi sebagai Raihan Hartanto berdasarkan hasil pemeriksaan gigi dan medis. 4. Korban nomor 4 dengan postmortem nomor 0035 cocok dengan data antemortem 04 teridentifikasi sebagai Rian Asgar berdasarkan hasil pemeriksaan gigi dan medis. Korban nomor 5 dengan postmortem 0038 cocok dengan antemortem 02 teridentifikasi sebagai Sri Aniati berdasarkan hasil pemeriksaan medis dan data lainnya yang Kita beralih ke NTT. 6 pelaku pencurian ternak kuda di Kabupaten Sumba Timur ditangkap aparat Polsek Lewa pada akhir pekan lalu. Selain menangkap para pelaku, aparat juga menangkap penadah dari hewan curian ini. Kapolres Sumba Timur AKBP Edward Jaki mengungkapkan kasus ini bermula ketika seorang saksi dalam perjalanan pulang dari sekolah melihat tersangka Y menangkap dan menjerat 1 ekor kuda milik korban UP pada Rabu 9 Oktober lalu. Karena curiga, saksi memberitahu kerabat korban UP yang kemudian menginformasikan bahwa UP tidak pernah memberi izin kepada Y untuk menangkap hewan ternaknya. Korban kemudian melaporkan kejadian pencurian ternak kuda ini ke Polsek Lewa. Petugas segera mendatangi lokasi kejadian dan berhasil mengamankan 1 ekor kuda curian beserta tali nilon yang digunakan oleh tersangka Y. Usai ditangkap, Y mengaku tidak hanya mencuri 1 ekor kuda, tetapi juga sudah mencuri 3 ekor sapi serta 1 ekor kuda lainnya dalam periode tahun 2023 hingga 2024. Ternak curian tersebut dijual kepada R yang juga warga desa Kondamara. Tersangka Y juga mengaku dalam melakukan aksinya, ia dibantu oleh 4 orang temannya. Atas tindakan yang dilakukan, sangkaan pasal yang dikenakan kepada para tersangka yaitu terhadap tersangka Y disangkakan melakukan tindak pidana pencurian 3 ekor hewan sapi dan 2 ekor hewan kuda sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama 7 tahun. Yang kedua, terhadap tersangka R disangkakan pasal penadahan 3 ekor hewan sapi dan 1 ekor hewan kuda sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama 4 tahun. Satlantas Polres Purbalingga menggelar aksi simpatik sosialisasi tertib lalu lintas dalam rangka Operasi Zebra Candi 2024. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.